rendah. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam untuk seseorang yang menonton video ini. Semoga rezeki yang lancar selalu, sehat selalu, dan semoga menjadi orang yang baik selalu. Terima kasih banyak untuk ibu yang sudah menonton video saya. Dan juga teman-teman yang menonton video saya, Anda gabut, silakan Anda belajar dulu baru menonton video ini. Wait a minute. Who are you? Ibu apa kabar? Sudah makan? Semoga ibu sehat-sehat selalu ya. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah kasus. Kasus tentang cinta. Cinta, tapi berujung ke pembunuhan. Oke, sekian video yang saya sampaikan. Terima kasih. Canda ya guys. Oke, kita langsung aja ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang tentang kasus ini. Oke, check it out. Oke, teman-teman dan juga ibu yang menonton video ini, kalian pernah dengar nggak tentang peribahasa? Peribahasa ya? Bukan sih. Kayak kalimat, ya, sebuah kalimat. Kalau cinta itu buta. Cinta itu buta dan tuli. Apa sih? Udah hilangkan yang tadi ya. Skip. Nah, di video kali ini, di kasus ini juga saya bakal ngebahas tentang cinta itu buta. Bahkan dalam kasus ini nih yang bakal saya bahas, cinta mereka ini bisa membutakan. Mereka rela berkorban demi bertahannya cinta ini untuk selama-lamanya. Cinta mereka itu sangat bisa dibilang ya abadi gitu loh. Ya abadi gitulah gitu. Tapi mereka tuh pokoknya rela melakukan sebuah hal atau suatu hal untuk biar gimana caranya cinta mereka abadi untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Oke, jadi kasus ini berjudul Sierra Helson dan Aaron Guerrero. Oke, Sierra Helson. Sierra Helson adalah anak kelahiran tahun 2005. Ayahnya bernama Daniel Helson dan ibunya bernama Elizabeth Helson. Mereka adalah sebuah keluarga yang tinggal di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat. Pada tahun 2010, ibu dari Sierra Helson, si Elizabeth Helson ini diterima bekerja di sebuah kepemerintahan di kota Nevada, Amerika Serikat. Tapi setahun setelah dia diterima bekerja di sana, ia malah digugat cerai oleh Daniel, suaminya. Nah, pada masa pengadilan tersebut, sebenarnya hak asuh si Sierra, anaknya dari Daniel dan Elizabeth ini jatuh ke tangan si Elizabeth, ibunya. Tapi si Sierra malah tinggal sama Daniel, gitu. Entah kenapa si Sierra pengen tinggal sama si Daniel. Nah, lagilah terjadi sebuah cekcok. Terus diadili lagi mereka. Kalau sebenarnya itu jatuh ke tangan, sebenarnya hak asuhnya itu jatuh ke tangan si Elizabeth, tapi kenapa malah tinggal sama si Daniel? Nah, terus si Elizabeth tuh menentang adanya si Sierra tinggal sama si Daniel gitu. Ditentang. Kalau seumpamanya anak saya tinggal sama ayahnya, takutnya perilakunya akan semakin buruk. Maksudnya perilakunya akan menjadi buruk. Artinya Daniel tidak akan pintar untuk mengasuh Sierra gitu. Nah, si Daniel malah menentang hal itu. Kalau itu semua nggak benar. Justru kalau Sierra tinggal sama Elizabeth, malah nanti takutnya Sierra dapat lingkungan yang toksik. Karena mungkin ya tinggal di sebuah pemerintahan gitu kan, biasalah. Nah, akhirnya di pengadilan pun memutuskan kalau hak asuh si Sierra ini mereka berdua yang dapat. Jadi itu secara berganti-gantian mereka gitu. Nah, beberapa tahun berjalan, si Sierra malah tetap tinggal bersama ayahnya, yaitu Daniel. Oke, kita skip pada tahun 2020 saat Sierra berumur 16 tahun. Di bulan Juni tahun 2020, si Sierra mengenal seorang lelaki bernama Aaron Guerrero yang menjadi pacarnya bulan Juni 2020 itu, dan mereka
kan menjalin hubungan gitu, menjalin hubungan. Nah, Aaron Guerrero ini dia umurnya 18 tahun. Jadi selisih umur antara Sierra dan Aaron Guerrero ini adalah 2 tahun gitu. Nah, mereka menjalin hubungan dengan sangat baik, dengan sangat mesra, dengan sangat romantis, sehingga terjadilah sebuah keputusan, kesepakatan, kalau seumpama Sierra sudah selesai bersekolah, sudah tamat bersekolah, si Sierra sama si Aaron ini akan tinggal di sebuah kota gitu, di sebuah kota di Las Vegas, dan menjalankan kehidupan mereka berdua aja. Nah, 1 tahun sudah mereka menjalin hubungan. Nah, pada tahun 2021 ini, sebenarnya ada 1 orang yang tidak suka dengan hubungan mereka gitu. Padahal hubungan mereka tuh baik-baik aja gitu. Tapi ada 1 orang yang nggak suka sama hubungan mereka. Yang artinya, orang ini nggak merestui hubungan mereka. Orang ini adalah ayahnya dari si Sierra Halson, yaitu Daniel Halson. Daniel Halson ini nggak suka sama Aaron, nggak suka sama hubungan mereka karena suatu hal. Nah, si Daniel ini sebenarnya udah dari dulu, dari awal pacaran ini, udah nggak ngerestuin mereka berdua buat pacaran gitu. Nggak setuju kalau mereka pacaran. Tapi mereka berdua tetap menjalankan hubungan itu gitu. Kayak, yaudah, nggak usah dah dirumuin ayah saya gitu. Itu si Sierra gitu. Nah, tahun 2021 akhirnya Sierra muak dengan kata-kata itu, kata-kata yang keluar dari ayahnya itu. Akhirnya Sierra kayak ada rasa marah, ada rasa benci, ada rasa kecewa, dan mengatakan semua itu, meluapkan unek-uneknya itu pada pacarnya si Aaron Guerrero. Nah, akhirnya terjadilah sebuah keputusan di antara mereka berdua. Terjadilah sebuah perencanaan di antara mereka berdua, yang sebenarnya rencana itu tidak seharusnya mereka jalankan, karena itu ada suatu hal gitu. Kita masuk ke kronologi. Cekidot. Oke. Pada tanggal 8 April 2021, Christine Halson itu adalah ibu dari Daniel Halson, yang secara nggak langsung nenek dari si Sierra Halson. Nah, tiba-tiba saja dia tuh mengabari si Daniel, ayah dari Sierra, kalau si Christine itu kangen sama Daniel anaknya gitu. Nah, dibuatlah sebuah pesan untuk si Daniel. Kalau ibunya itu kangen, ibunya tuh rindu, udah lama nggak ketemu, lama nggak saling tukar kabar gitu kan. Nah, setelah itu si Christine merasa kayak, kenapa kok tumben banget nih anak saya nggak bales pesan secara cepat gitu. Biasanya sebelumnya itu cepat balesnya, tapi tumben banget sekarang belum dibalas sama sekali. Nah, udah lama nunggu. Sorenya, akhirnya Christine karena udah kangen berat sama anaknya itu, akhirnya dia tuh menghubungi si Sierra, cucunya, atau anak dari si Daniel Halson. Itu dihubungi. Lalu Sierra, bagaimana kabar ayahmu? Apa dia baik-baik aja? Kok nggak dibales-bales ya pesan dari nenek gitu. Nah, di situ Sierra ngebales. Oh iya, ayah baik-baik saja. Dia belum membalas pesanmu karena handphonenya sedang berada di counter, sedang diperbaiki. Mungkin besok malam akan selesai dan kembali diperbaiki. Dan sudah selesai diperbaiki dan kembali ke tangan dari si Daniel gitu. Oh iya, terima kasih banyak ya sudah membalas pesanku gitu. Itu kata nenek Sierra atau Christine Halson gitu. Nah, saat itu juga si Christine Halson, nenek dari Sierra itu nambahin sebuah pesan kalau tolong dong kalau seumpamanya handphonenya masih di counter, itu coba pakai komputernya buat on pesan gitu. Ya, akhirnya itu chatnya nggak dibales-bales sama si Sierra gitu. Nah, pada tanggal 9 April 2021, keesokan harinya, di spam chat lah si Sierra ini, kok nggak dibales-bales chat pesan saya gitu. Tapi tetap nggak dibales-bales sama Sierra. Padahal kemarin udah bilang kalau malamnya tuh bakal udah selesai handphonenya diperbaiki. Nah, akhirnya Christine itu ngirim pesan dari si Donna. Donna itu saudara keluarga dari si Christine ini, salah satu keluarga dari si Christine. Jadi Donna ini ada hubungannya sama si Daniel gitu.
kalau supaya Donna itu kangen. Nah, kalau dia kangen, dia bakal pergi ke rumahnya si Daniel sama Sierra gitu buat tukar kabar gitu, saling tukar kabar gitu. Nah, akhirnya di sana Sierra balas, "Oh ya, maaf ya, ayah lagi mandi, mungkin nanti Donna silakan mengabari ayah secara langsung," digituin. Nah, setelah itu akhirnya Christine nih udah ngerasa aneh banget, kok gitu balasannya. Nah, akhirnya siapa namanya, Christine ini ngabarin temen si Daniel, yaitu Peggy nama temennya nih gitu, karena menurut Christine ini Peggy ini udah deket sama si Daniel gitu, udah temenan lama gitu, jadi minta tolong ke Peggy, kirimkan pesan lah si Peggy sama Christine. "Peggy, tolong, aku boleh minta tolong untuk pergi ke rumahnya Daniel dan tolong kirim kabar untuknya untuk on di HP-nya kalau untuk membalas pesan dari ibunya gitu." Akhirnya Peggy mau membalas itu, mau untuk pergi ke rumahnya si Daniel sama Sierra gitu. Nah, dikabarin lagi nih, Christine ngabarin si Sierra kalau si Peggy bakal pergi ke rumahnya mereka gitu. Nah, Sierra di sana cepet-cepetan kayak kelihatan cepet balas gitu. "Oh iya, Peggy kesini ya," gitu balasannya. Nah, ini Christine itu juga udah merasa aneh banget, kok tumben gitu. Padahal tumben banget Daniel nih, anaknya nih tumben banget nggak on selama 2 hari ini. Padahal udah ditelepon, udah dikirim pesan, nggak dibalas-balas. Itu pun kemarin-kemarinnya kalau ditelepon tuh umpama nih Daniel nggak jawab teleponnya si Christine, dia langsung nelpon balik, nggak isi balas chat gitu, nggak isi bertele-tele, langsung ditelepon balik gitu. Begitupun dengan ngirim pesannya, dia langsung telepon, kenapa gitu. Nah, Peggy pun pergi untuk ke rumahnya si Daniel sama si Sierra. Setelah sudah sampai di sana, saat ingin masuk ke rumahnya si Daniel, kan nggak ada balasan tuh dari orang-orang yang ada di rumahnya dia. Saat dia ambang pintu, mau giniin pintu, Peggy tuh mencium sesuatu yang gosong gitu, dari arah garasi. Nah, Peggy merasa aneh tuh, ini bau apa kok tumben bau gosong kayak gini, apa ada sesuatu yang kebakaran gitu di garasi. Nah, akhirnya Peggy pergi ke garasi itu untuk ngecek, takutnya ada sesuatu hal yang ya tidak nanti takutnya ada bencana atau apa gitu kan. Nah, pas Peggy buka, bukan suara, penciuman indra hidungnya tuh kayak udah, bau gosong apa nih gitu. Dicari-carilah di garasi itu, ini bau apa. Dan yang membuat terkejut dengan adanya sesosok mayat pria yang terlihat gosong dari ujung kepala, dari ujung rambut sampai ujung kakinya, semuanya gosong. Dan Peggy tahu siapa orang itu. Ya, mayat itu adalah Daniel Halsted, temannya sendiri. Di sana Peggy tidak menduga dengan adanya peristiwa ini. Peggy berkata kecil di sana, katanya, "Semoga aja, aku harap Daniel, kamu tidak melihat bagaimana anakmu menyakitimu." Yang seakan-akan Peggy ini udah tahu masalah dari rumah ini. Kalau pasti ada masalah, dan ini yang terjadi pasti ini gitu. Yang terjadi pasti suatu hal ini dan disebabkan oleh ini gitu. Udah tertata rapi nih di kepalanya. Tuh. Udah kayak gitu, dan dia si Peggy nggak mau ngambil keputusan sendiri. Dia menelpon polisi. Udah dipanggil polisi ke rumahnya, para polisi ke rumahnya si Daniel dan Sierra. Dan sama halnya dengan Peggy, para polisi juga terkejut menemukan adanya sesosok mayat pria yang gosong dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Nah, setelah itu Peggy menceritakan apa yang dia temukan saat pertama kali melihat peristiwa ini. Tapi Peggy belum tahu nih peristiwanya. Akhirnya polisi menyelidikinya. Polisi mengautopsi mayat tersebut
Dan ternyata mayat tersebut adalah bernama Daniel Halson. Nah, mayat tersebut banyak sekali, ada 70 saat sudah diautopsi, ada 70 tusukan yang ada di badannya. Ada juga di bagian tertentu di kepalanya, di lehernya, dan juga di tubuhnya, di dadanya. Nah, pada bagian dadanya itu terlihat luka tusukannya itu sangat dalam sampai nyampe ke jantungnya. Di situ juga terlihat, di situ juga polisi bisa menyelidiki kalau orang yang membunuh Daniel ini nggak bagus gitu loh, nggak ahli dalam proses pembunuhan ini gitu. Nah, polisi ini mengira kalau pembunuhnya ini nggak ahli dalam ya kasus ini gitu. Jadi sepertinya pembunuh ini udah kayak wah, kayak membunuhnya tuh kayak udah semangat sekali gitu, kayak dicabik asal-asalan, pokoknya asal cabik gitu. Terus di sana juga tertinggal bercak darah gitu, dikit-dikit darahnya nih, kayak nggak semuanya banget dibersihin, kayak cepet-cepetan gitu loh pembunuhnya nih gitu. Terus di sana juga barang-barangnya tuh masih agak berantakan gitu, masih kayak seakan-akan pembunuhnya nih kayak bukan pembunuh ahli gitu loh. Nah, setelah itu ada bukti kedua yang menyatakan kalau ada nih dari anggota keluarganya pasti yang membunuh Daniel gitu, karena yang tinggal di sini cuma Daniel sama Sierra. Nah, tapi nggak mungkin kan ada orang dari luar mencuri sampai membunuh kayak gitu loh, kayak udah dendam banget gitu, nggak mungkin gitu. Nah, di sana juga ada mobil yang tertinggal di garasinya. Akhirnya polisi menyelidiki sebuah CCTV yang ada di luar jalan, di jalan-jalan gitu kan, di jalan-jalan dekat rumahnya Daniel sama Sierra. Nah, di sana dia melihat kalau yang keluar dari garasinya itu adalah Sierra dengan mobil hitam milik ayahnya itu gitu. Nah, setelah itu udah dicek lagi pergi kemana, dan ternyata mobil hitam yang ditumpangi oleh Sierra ini pergi ke sebuah toko. Nah, di sana polisi juga menyelidiki di CCTV toko itu Sierra membeli banyak barang itu. Yang aku ingat itu ada kayak bensin, korek, terus kayak pisau besar-besar gitu. Nah, di sana dia beli di sana perabotan yang perabotan itu, di mana perabotan itu ada di garasi itu gitu. Nah, setelah itu polisi menangkap di CCTV itu Sierra nggak sendiri pergi ke toko itu. Ternyata Sierra pergi ke toko itu membeli perabotan-perabotan besar-besar itu sama pacarnya, yaitu Aaron Guerrero. Oke. Nah, udah kayak gitu, akhirnya polisi melacak keberadaan mereka berdua. Ternyata mereka berdua ada di stasiun kereta gitu, stasiun kereta. Nah, ditangkaplah mereka dulu sebagai kalau ini barang bukti kedua mereka gitu loh. Mereka udah kelihatan banget gitu kalau motif-motif ini ada sangkut pautnya ada antara mereka berdua gitu. Lalu udah ditangkap, dilihatlah barang-barang bukti yang mereka bawa. Nah, ada nih pas dicek di HP-nya Sierra ada sebuah video mini vlog pendek gitu. Dan di sana tuh isinya ada sangkut pautnya sama kasus pembunuhan si Daniel. Oke, aku ntar mau puter videonya kayak gimana. Ntar aku puter ya. Welcome back to our YouTube channel. After murdering day 3 after murdering somebody. Wow! Don't put that on camera. It was worth it. And we had sex a lot today. Mm-hmm. And no bleeding this time. Mm-hmm. Yeah. Gimana? Udah terlihat jelas kan siapa pembunuhnya dari si Daniel Halson ini? Daniel Halson dibunuh sama anaknya sendiri. Sama pacarnya si Sierra. Wow, tega sekali. Sungguh disayangkan sekali. Membunuh ayahnya sendiri demi cinta abadi mereka. Akhirnya mereka ditangkap oleh polisi karena buktinya yang benar-benar sudah terlihat sekali dan banyak bukti lainnya juga di garasi itu. Mereka ditangkap dan mereka dijatuhi hukuman. Si Aaron ini dijatuhi hukuman mati dan si Sierra dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena umurnya masih belum cukup umur gitu. Tapi si Aaron ini udah cukup umur, jadi dia bisa dihukum mati dan Sierra di penjara seumur hidup.
Wow, sangat menegangkan dan sangat memprihatinkan sekali. Padahal Aaron ini kayak orang baru gitu loh. Padahal si Daniel ini ayahnya sendiri, ayah dari Sierra gitu, dibunuh sama anaknya sendiri demi cinta, demi orang baru gitu loh. Wow. Dan kalau seumpamanya nih kasus ini ada di Indonesia, kemungkinan besar si Sierra sama si Aaron ini kena pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ditegaskan bahwa barang siapa, dengan siapa, dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dalam selang waktu tertentu paling lama 20 tahun. Pidana mati menjadi suatu pilihan sanksi terakhir dengan maksud memberikan efek jerah dan sebagai sarana menjaga ketentraman secara normatif. Terima kasih banyak untuk Ibu yang sudah memberikan tugas ini kepada saya dan juga teman-teman. Semoga kasus ini bermanfaat untuk kita, untuk tidak ditiru, tapi untuk kita jadikan pedoman untuk hidup kita, untuk menjadi lebih baik lagi, untuk berpikir lebih baik lagi. Kalau memiliki sebuah cinta, emang sih cinta itu memang buta, tapi ingat, ada orang yang lebih mencintai kita daripada kita mencintai orang itu, yaitu orang tua kita, atau saudara-saudara kita, atau wali-wali kita. Jadi, tidak apa-apa bercinta, asal jangan terlalu berlebihan banget, apalagi sama orang baru, oke? Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.